Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Kami dari mahasiswa PGPOL FKIP Universitas Tanjung Pura di sini kami akan membuat video tutorial pengolahan data mata kuliah statistik pendidikan menggunakan SPSS. Baik, di sini kita harus mengetahui dahulu apa soal yang akan kita kerjakan. Di sini ada soal, seorang peneliti ingin mengetahui apakah penggunaan metode digital storytelling efektif dalam meningkatkan kemampuan menyimak anak usia 5 hingga 6 tahun. Peneliti mengukur kemampuan anak sebelum diberikan perlakuan atau pretest dan setelah diberikan perlakuan atau post-test. Di sini ada 30 sampel, bisa dilihat, dan ada beberapa yang akan kita kerjakan. Yang pertama, kita mengerjakan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan grafik histogram. Yang kedua, kita akan menghitung statistik deskriptif, yaitu minnya dan standar deviasinya, minimal dan maksimal. Lalu kita lakukan uji normalitas Shapiro. Dan terakhir kita melakukan uji hipotesis beda rata-rata yang kita gunakan itu Pirate Simple Test jika normal atau Wilcoxon jika tidak normal. Nah, di sini yang pertama adalah kita buka variabel view. Kita kerjakan yang pertama, namanya itu kita pakai X ini dengan desimal 0 dan labelnya kita tulis pretest. Lalu untuk yang keduanya itu kita beri nama Y dengan desimal 0 dan labelnya itu post test. Kemudian kita masuk ke analisis deskriptif statistik, lalu ke frekuensi. Ini kita riset dulu, baru pretest dengan potestnya kita masukkan ke variabel secara bersamaan. Nah, lalu untuk menghitung statistiknya, kita buka statistik, terus kita centang bagian min, standar, sama minimum dan maksimum. Continue. Lanjut untuk memunculkan diagram histogramnya, buka charts, centang histogram dan centang kurvanya. Continue, lalu oke. Nah, di sini sudah muncul cara bacanya di bagian tabel statistik, yaitu untuk pretest dan post-testnya memiliki valid yang sama-sama 30, berarti datanya semuanya terbaca tanpanya ada missing. Untuk minnya 28,50 untuk pretest dan 47,53 untuk post-test. Standarnya 3,646 pretest dan 4,539 post-test. Minimumnya untuk pretest 22, untuk post-test 40, maksimumnya pretest 35 dan post-testnya 56. Ini untuk tabel frekuensi pretest dengan total 30 frekuensi, 100% dan validnya juga 100. Masuk ke post-testnya dengan nilai yang sama dan diagram histogram. Nah, di sini cara bacanya yaitu di diagram histogram pretest di sini memiliki distribusi nilai dengan sebelum anak mendapatkan perlakuan berada pada rentan nilai 22 sampai 36. Setelah itu bentuk kurvanya juga menunjukkan penyebaran data dengan relatif merata. Untuk diagram post-test yaitu distribusi nilainya mengalami peningkatan setelah diberikan perlakuan, yaitu 45 hingga 52 dengan kategori hasil belajar yang baik, dan untuk kurvanya juga menunjukkan bahwa data normal dan penyebaran data relatif merata. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari nilai uji persyaratan menggunakan uji normalitas. Nah,
Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui data penelitian berdistribusi normal atau tidak, dengan syaratnya yaitu nilainya harus melebihi dari 0,005. Jika lebih dari itu, maka distribusi itu disebut normal. Nah, ini kan udah ada data yang terpapar dari teman saya udah masukin tadi. Kemudian data ini dimasukin di kolom analyze. Kemudian kita pilih deskriptif, statistik. Kita pilih opsi yang explore. Kita masukkan pretest ke dependent list. Kemudian kita masukkan juga post-testnya ke dependent list. Terus kita masuk ke kolom plots. Kita klik normality plots with test. Kemudian kita klik continue dan oke. Di sini sudah ada keluar nilai dari uji normalitinya. Yang pretestnya itu ada nilai 0,623, yang post-testnya ini 0,449. Data pretest dikatakan normal karena itu lebih dari 0,005. Kemudian yang data post-test dikatakan berdistribusi normal juga karena lebih dari 0,005. Saya akan melanjutkan di mana yaitu ada uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini kita mengambil uji T yaitu sample test. Nah, mengapa kita menggunakan ini? Karena data yang kita gunakan itu ada dua data, yaitu data pre-test dan data post-test. Nah, kita juga menggunakan uji T per sample test ini untuk mengetahui apakah adanya peningkatan dari data pre-test ke post-test setelah adanya dilakukan perlakuan. Nah, di sini kita menggunakan data sebelumnya yaitu data pretest dan post-test yang sudah dimasukkan sebelumnya ke data X dan Y. Setelah itu kita masuk ke analisis dan kita tekan bagian compare means, terus kita pilih part sample pretest, terus kita masukkan datanya, data pretest terlebih dahulu, data pretest ke variabel 1, terus data post-test di variabel 2. Setelah itu kita tekan OK. Nah, terus kita cari di sini, teman-teman bisa cari di mana ada tabel per sample test. Di sini kita bisa baca di bagian seek to help-nya. Di sini ada nilainya itu 0, lebih besar 0,001. Nah, kalau misalnya di per sample uji T per sample test itu jika nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05, maka keputusan yang diambil adalah menolak HO. Sedangkan jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka keputusan yang diambil adalah menerima HO. Sedangkan data yang dari per sample test ini yaitu nilai signifikannya adalah 0,001 yang dimana nilainya lebih kecil daripada 0,05. Jadi berdasarkan hasil uji per sample test, nilai signifikan yang diperoleh yaitu 0,001, dia lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan dari data tersebut adalah HO-nya ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, terdapat pengaruh yang signifikan antara nilai post-test dan pre-test setelah diberikan perlakuan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa terdapat peningkatan nilai rata-rata setelah dilakukannya pre-test dan post-test kepada anak. Pada tahap pre-test, skor anak berada pada rentang 22 hingga 36, sedangkan pada post-test meningkat menjadi 45 hingga 52. Peningkatan tersebut membuktikan bahwa penggunaan media digital storytelling sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan menyimak anak dalam usia 5 hingga 6 tahun. Temuan ini sesuai dengan teori tugas tentang guna perkembangan aksi
tutorial dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.